Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial saat seorang karyawan SPBU di Jalan Giobos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dianiaya orang tak dikenal. Dalam video terlihat seorang pria tak dikenal datang ke lokasi SPBU, memarkirkan sepeda motornya lalu menganiaya korban yang sedang bertugas melayani pengisian bahan bakar minyak. Selain memukul korban di bagian kepala belakang, pelaku juga menendang korban hingga terjatuh. Sementara rekan korban tak berani menolong karena pelaku sempat akan mengeluarkan sebilah senjata tajam di pinggangnya. Usai menganiaya korban, pelaku pun meninggalkan lokasi kejadian. Itu kan datangnya dari belakang mana? Belakang. Bapak tadi bertugas? Iya, melayani konsumen, langsung aja dipukul. Ya. Berapa kali Bapak? Sekali jadi belakang. Sampai ditendang kayaknya tadi? Iya, kan jatuh. Nah, itu kita nggak bisa apa lagi. Bapak nggak kenal. Pasca video penganiayaan viral di media sosial, petugas membekuk pelaku bernama Ramli saat berada di sekitar Pasar Besar Palangkaraya. Ternyata si pelaku ini sudah diamankan di Polres Pandut dengan kasus yang sama. Dia memukul dengan orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Begitu juga antara pelaku dengan Pak Sahani pada saat kejadian di SPBU Giobos, antara pelaku dengan korban ini tidak saling mengenal. Jadi tiba-tiba turun dari sepeda motornya, langsung mendatangi korban, langsung melakukan pemukulan. Bawa senjata tajam dari Pak? Bawa senjata tajam. Pelaku dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani tes urin. Kasus penganiayaan tengah ditangani aparat Polsek Pahandut, Palangkaraya. Kasus dugaan penyekapan bocah perempuan yang dilakukan seorang kakek di Purbalingga, Jawa Tengah dalam penyelidikan polisi. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelaku maupun saksi korban. Korban yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar disekap dan dilakukan tindakan asusila oleh kakek tetangganya tersebut. Tentu saja korban masih merasakan trauma hingga dilakukan pendampingan dari Unit Perlindungan Anak Polres Purbalingga. Ibunda korban yang baru tiba dari Jakarta sangat terpukul atas kejadian yang menimpa anak keduanya. Pengennya dihukum seberat-berat. Dia berani berbuat, dia harus berani tanggung jawab. Kondisinya yang saudara masih tidak Ada dugaan pencabulan ya? ada. Dugaan ada. Hasil visumnya gimana Dan? Sudah keluar atau belum? Belum. Hasil visum belum keluar. Kasus penyekapan yang dilakukan seorang kakek terhadap bocah perempuan yang masih tetangganya menggegerkan warga desa Karangreja, Kecamatan Putasari. Awalnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya dan dilakukan pencarian hingga tengah malam bersama tim SAR. Jumat dini hari kemarin, warga menemukan korban sedang berada di dalam rumah pelaku. Pelaku diduga menyekap dan menyembunyikan korban di rumahnya sejak sore hari. Warga makin kesal karena awalnya pelaku mengaku tidak mengetahui keberadaan korban. Warga melampiaskan kemarahannya dengan memukuli pelaku dan merusak rumahnya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Ya ampun kakek, udah tua, bukan ingat umur, malah ngikutin hawa nafsu. Bisa-bisanya dan teganya lu ngerusak hidup anak-anak. Bukannya lu sayang, malah lu rusak hidupnya. Ingat kek, harusnya lu tuh mempersiapkan diri atau memperbaiki diri menjelang ajal, bukan malah lu menjadi-jadi. Korban yang masih berumur 12 tahun masa depannya terenggut gara-gara perbuatan bejat lu. Semoga pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Ansri Pratiwi. Pak, pengendara motor yang sering lewat trotoar tolong ditindak. Meresahkan sekali untuk pejalan kaki. Karena beberapa kali lagi jalan di trotoar lampu merah Cengkareng hampir terserempet. Mana bawa motornya pada kencang-kencang banget. Laporan kedua dari Ed Joko Juni Junior 86. Pak,
Untuk di kota Malang, rambu-rambu ibaratkan hanya hiasan saja. Karena banyak sekali pengendara mobil atau motor yang melanggar aturan. Namun tidak ada penindakan. Tolong untuk tindakannya Pak Polisi yang terhormat. Selanjutnya laporan ketiga dari @ana_FZA. Pak Polisi, di Jalan Perumnas Bekasi lagi marak maling motor. Sempat ada yang mau maling terekam CCTV. Dan diteriaki maling setiap warga, nggak ada yang respon. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Ya, terima kasih Bang Ano sudah menyampaikan suara masyarakat. Begitu kalau kita lihat memang ini kasus seperti ini tidak sekali dua kali ya terjadi ya Pram ya, bahwa seorang anak begitu menjadi korban biasanya, sisi lemah sekali. anak jadi korban yang seharusnya mendapat kasih sayang dari orang tua atau sekitarnya malah seperti itu kan, yang harusnya nantinya bahkan nanti kalau sudah dewasa kan anak itu akan berguna untuk bangsa dan juga untuk keluarga. Ya, menjadi penerus begitu. Memang ini menjadi apa ya, perhatian yang problem yang sulit jangan sekali jangan lagi-lagi ada terulang kembali seperti itu sekali. Baik, kita akan ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini tenggelamnya kapal motor ladang Pertiwi di perairan Selat Makassar, Sulawesi Selatan ini masih terus berlanjut. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.